Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dalam channel Darul Funun TV. Alhamdulillah, kajian kita yang kemarin tentang sholat sunnah, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan lewat WhatsApp. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya akan menanggapi pertanyaan pertama dari Ibu Hajjah Sinarwati. Beliau menanyakan tentang sholatul fajri. Dalam pemahaman beliau selama ini, bahwasanya sholatul fajri adalah sholat qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Itu kata Ibu Hajjah Sinarwati, bahwasanya menurut yang beliau pahami, bahwa sholat sunat fajar itu adalah sholat sunat qobliyah subuh. Pertanyaan kedua datang dari Ibu Rohmah dari Lubuk Linggau. Sama inti pertanyaan, beliau menjelaskan bahwa sholatul fajri itu adalah sholat qobliyah subuh. Yang ketiga, pertanyaan dari Ibu Musdalifah dari Palembang. Beliau mohon penjelasan kapan waktu untuk melakukan sholat fajar tersebut. Kepada yang sudah bertanya dalam kajian kita ini, saya ucapkan terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Hajjah Sinarwati dan Ibu Rahma, ini saya merujuk kepada kitab, namanya kitab Syarqawi ala Tahrir. Jadi Syarqawi ala Tahrir ini adalah kitab fikih yang dikarang oleh Hasyiah Khatimah Al-Muhaqqiqin Al-Allamah Asy-Syaikh Syarqawi ala Syarh Tahrir li Syekh Islam Zakaria Al-Ansari rahimallahu taala, amin. Di sini dijelaskan lebih mendalam tentang sholat sunnah yang dikaji dalam halaman 295, yakni babu sholatun nafli atau babu sholatun nafilah, bab yang khusus membahas tentang sholat sunnah. Babu sholatun nafli di sini dijelaskan diantaranya sholat sunat nafilah itu, sholat sunat nafilah itu adalah rakaatul fajri, sholat sunat fajar. Walahu fi niyatiha asyra kaifiyat, sunnah subhi, sunnah fajar, sunnah al-barat,
sunnah wusta. Nah, jadi penamaan daripada sholat fajar itu sholat sunnah subhi. Bisa juga dikatakan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah al-barad. Al-barad itu maksudnya sholat sunat sebelum subuh. Nah, jadi di sini dijelaskan fayaqulu raq'atas subhi. Jadi ada yang namanya 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itulah yang disebut dengan qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Dan di sini juga dijelaskan raq'atal fajri. Di sini disebutkan juga dalam kitab Syarh Al-Tahrir ini 2 rakaat sebelum fajar. Jadi dibedakan antara sholat qobliyah subuh dan sholat sunnah fajar. Akan tetapi penjelasan ini tentunya akan berbeda-beda tergantung maroji atau kitab yang dirujuk oleh para masing-masing ulama. Jadi kita tentunya tidak mempertentangkan tentang apakah sholat sunat fajar itu adalah sholat sunat qobliyah subuh atau sholat qobliyah subuh itu sudah termasuk sholat fajar. Nah, itu tentunya tidak perlu kita pertentangkan, karena tentunya masing-masing alim, masing-masing guru punya maroji, punya landasan yang berbeda-beda. Silakan kita melaksanakan sholat sunat ini sesuai yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita. Jadi yang terpenting itu dalam konteks amalan-amalan sunnah ada dasar hukum yang mendasari kita untuk melaksanakan ibadat itu. Yang salah itu adalah menganggap ketika pendapat seseorang tidak sama dengan pendapatnya itu dianggap bid'ah. Nah, ini yang tidak boleh. Tidak boleh kita menganggap apabila seseorang tidak sama dengan amalan kita, sementara yang tidak sama itu juga ada dasar hukumnya, kita katakan bid'ah, kita katakan salah. Itu yang tidak dibolehkan. Pertanyaan Ibu Musdalifah dari Palembang, kapan waktu sholat sunat fajar itu? Jadi sholat sunat fajar itu dilakukan sebelum sholat qobliyah subuh. Nah, jadi sebelum sholat qobliyah subuh kita melaksanakan sholat sunat fajar. Setelah sholat sunat fajar baru kita melaksanakan sholat qobliyah subuh. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah. Sekali lagi saya mengingatkan, sebagaimana dalam video sebelumnya, kita usahakan sholat maktubah, sholat fardu di bulan suci Ramadan ini kita usahakan kita laksanakan secara bil jamaah, dengan cara berjamaah. Apalagi kalau sholat subuh, man sholat as-subhi ma'a jamaah, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh bil jamaah secara berjamaah, faka'annama hajja ma'a Adam, seperti telah melaksanakan ibadah haji bersama Nabi Allah Adam wa Sayyidina Muhammad, dan Nabi kita Muhammad SAW mi'ata marrata hajjatin, sebanyak
100 kali pergi haji. Subhanallah. Kalau kita merujuk dalam kitab Syarqawi ini, dia menjelaskan sholat sunnah itu misalnya ada rakaatani qabla zuhri wa rakaatani ba'daha. Jadi menurut kitab Syarqawi ala Tahrir, bahwa sholat yang mengikuti sholat maktubah itu rakaatani qabla zuhri, rakaatani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaatani ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, setelah sholat zuhur, wa rakaatani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib, wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat sesudah sholat isya, wa arba'ah qabla al-asr, dan 4 rakaat sebelum sholat asar. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada kitab Syarqawi Tahrir, demikian penjelasannya. Nah, terkait dengan sholat subuh ini ada penjelasan, ada doa ya, yang bagus, wa yusannu, dan disunatkan ayyakula bainahuma, di antara sholat qobliyah subuh, di antara sesudah qobliyah subuh, sebelum sholat subuh itu yusannu, disunatkan membaca doa, dan ini diambil dari An-Turmidzi, An-Turmidzi Al-Hakim, dari Imam Turmuzi. Qala, dia berkata, ra'aitullah ta'ala fil manam, bahwasanya aku bermimpi fil manam, di dalam tidurku, marraran, berulang kali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqultu lahu, maka aku menyampaikan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, inni akhafu, sesungguhnya aku khawatir, ziwalul iman, imanku akan tercabut, imanku akan terlepas. Maka Allah menjawab, fa'amarani bihadza ad-du'a, maka Allah memerintahkan kepadaku untuk melepaskan doa ini. Nah, jadi dalam kitab Syarqawi ala Tahrir ini ada penjelasan yang kita disunatkan untuk membacanya, sebagaimana dalam hikayat ini, bahwasanya Imam Turmuzi ya bermimpi, di dalam mimpinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala marroran, ya, berulang kali bertemu. Faqultu lahu, maka dia berdialog dengan Allah, ya Rabb, ini akhafu, sungguhnya aku khawatir bahwa imanku ini akan tercabut.
dalam diriku. Karena iman ini sangat penting. Allahumma sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, kuatkanlah imanku untuk senantiasa hidup di dalam berislam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah dicabut usia kami ini ya Allah illal muslim, kecuali dalam keadaan berislam kepadamu. Nah ini Allah mengajarkan fa'amarani, maka Allah memerintahkan kepadaku bihadzal doa, dengan ini doa, dibaca sebanyak ihda wa arba'in marrah, sebanyak 41 kali. Tapi kalau tidak bisa 41 kali, cukup 1 kali saja. Apa doanya? Wa huwa ya hayyu ya qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya Allah la ilaha illa anta as'aluka an tuhya qalbi. Aku memohon kepadamu ya Allah, an tuhya qalbi, maka hidupkanlah hatiku, binuri ma'rifataka ya Allah, dengan nurmu, dengan cahayamu ya Allah, ya Allah ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Wa nukila al-Yafi'i an-Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, dari Yafi' dan dari Imam Syafi'i meridai Allah keduanya, man wada'a yadahul yumna, barang siapa yang meletakkan tangan kanannya ala sodrihi, ke dadanya. Nah, jadi ambil tangan kanan, letakkan di dada, dan waqala, katakan subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus, wahai Allah yang maha suci. Maka ini juga merupakan salah satu Allah menyebabkan insyaallah iman kita akan dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan yang ada di dalam kitab Syarqawi ala Tahrir. Terus di sini dijelaskan juga tentang sholatun nafilah ini, yakni sholat witir. Sholat witir. Ada pertanyaan juga yang masuk ke kita, Ustadz, ada hadis yang menjelaskan la witroni fil lailah. Bahwasanya tidak ada witir dalam satu malam. Tolong penjelasannya. Jadi la witroni fil lailah itu maksudnya kita tidak boleh melaksanakan sholat witir itu 2 kali. Jadi misalnya setelah sholat tarawih berjamaah di rumah, kita sholat witir. Nah, nanti setelah kita qiyamul lail jam malam, jam 1, jam 2 malam, setelah sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat dan lain sebagainya, kita tidak perlu lagi melaksanakan sholat witir, karena la witroni fil lailah, tidak ada sholat witir di dalam satu malam. Itu maksudnya. Terus pertanyaan selanjutnya, misalnya sholat witir itu menyebabkan tidak boleh kita sholat sunat lagi. Nah, itu tidak seperti itu ya. Jadi setelah kita selesai sholat witir, misalnya setelah tarawih jam
jam 8 misalnya, jam 8 malam selesai sholat witir, nah, itu bukan berarti kita tidak boleh lagi melaksanakan sholat sunat yang lain. Tidak, kita dibolehkan melaksanakan sholat sunat yang lain. Jadi ada anggapan yang mengatakan setelah sholat witir itu tidak boleh lagi melaksanakan sholat sunat. Nah ini tidak demikian ya adanya menurut hukum syar'i. Nah terus rakaat sholat witir itu di sini jelaskan yuwatir bisalasa, berwitirlah dengan 3 rakaat, falyaf'al, silakan. Waman ahab, dan barang siapa yang ayyuwattira biwahidah, ingin sholat witir dengan 1 rakaat biwahidah, falyaf'al, silakan juga. Rawahu Abu Daud bi isnad sahih, dari sanad Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadirin para penikmat channel Darul Funun TV, terus sholat sunat yang dianjurkan menurut kitab Syarqawi ala Tahrir ini ada namanya sholat duha, sholat sunat duha. Nah, sholat sunat duha ini perlu saya jelaskan juga, rujukannya adalah kitab Syarqawi ala Tahrir. Menurut kitab Syarqawi ala Tahrir, ini ada penjelasan hadis qala Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, sholatul isyraq sholatul duha. Jadi sholat isyraq itu adalah sholat duha. Jadi kalau ada yang menyamakan antara sholat isyraq sama dengan sholat duha, jangan disalahkan. Ini juga ada marojiknya, ada di dalam kitab Syarqawi ala Tahrir. Tetapi yang selama ini sudah meyakini bahwa sholat duha berbeda dengan sholat isyraq, ya silakan juga, karena juga ada dalilnya. Sholatul duha, sholatul isyraq, sholatul duha. Sholat isyraq itu adalah juga sholat duha. Nah, salah satu keutamaan dari sholat duha ini yang saya temukan di dalam hadis, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, ya, maka putihat abwabul jinan, maka dibukakan pintu surga semuanya. Kulluhu, putihat abwabul jinan kulluh, maka dibukakan pintu surga, semua pintu surga. Fadkhulu bi ayyi babin syi'ta, maka masuklah dari pintu yang mana saja yang dia inginkan. Jadi di surga itu ada yang namanya babut duha, la yadkhuluha illa musallid duha, dan tidak ada yang bisa memasuki pintu sholat duha itu kecuali orang-orang yang senantiasa mendawamkan sholat sunat duha. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Masih banyak sebenarnya sholat sunat yang dijelaskan dalam kitab Syarqawi ala Tahrir ini, tetapi intinya kita dianjurkan untuk senantiasa banyak melakukan sholat sunnah. Jangan lupa, insya Allah besok kita akan membahas dengan topik yang sangat menarik, yakni terkait dengan nuzulul Quran. Jadi jangan dilewatkan, insya Allah channel Darul Funun TV besok akan hadir pada pukul 17 ya, sore hari, karena kita akan edit dulu. Nanti setelah diedit baru kita share ke grup masing-masing. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah kita
Dan kita berdoa semoga Allah senantiasa bisa memanjangkan umur kita, usia kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini secara penuh sampai selesai. Demikian, mohon maaf. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.